Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Maula dari kelas F3A dengan NIM 22142008. Dengan mata kuliah statistik probabilitas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu ukuran dan teknik penentuan sampel. Ukuran sampel. Ukuran sampel adalah ukuran sampel size, yakni jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian, merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan presisi ketelitian, estimasi, taksiran tentang parameter populasi yang diteliti, dan reliabilitas, konsistensi, kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Teknik penentuan sampel adalah teknik sampling, cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan karakteristik. Faktor-faktor dalam penentuan sampel. Poin-poin yang mempengaruhi penentuan ukuran sampel, contoh tingkat kepercayaan, tingkat kesalahan, variasi populasi. Apa itu tingkat kepercayaan? Tingkat kepercayaan adalah konsep statistik yang mengukur sejauh mana kita dapat mempercayai hasil dari sampel dalam membuat inferensi tentang populasi. Ini mengacu pada seberapa yakin kita bahwa parameter statistik yang diestimasi dari sampel seperti rata-rata, proporsi, atau varians mendekati nilai sebenarnya dalam populasi. Selanjutnya ada tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan tipe 1 adalah kesalahan penolakan terhadap hipotesis nol yang sebenarnya benar. Kesalahan tipe 2 juga dikenal sebagai temuan kesimpulan positif palsu. Contoh, orang yang tidak bersalah dihukum. Selanjutnya ada kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 adalah kegagalan menolak hipotesis nol yang sebenarnya salah. Kesalahan tipe 2 juga dikenal sebagai ada tingkat kesalahan. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan penolakan terhadap hipotesis nol yang sebenarnya benar. Kesalahan tipe 1 juga dikenal sebagai temuan atau kesimpulan positif palsu. Contoh, orang yang tidak bersalah dihukum. Kesalahan tipe 2 adalah kegagalan menolak hipotesis nol yang sebenarnya salah. Selanjutnya ada kesalahan tipe 2 juga dikenal sebagai temuan atau kesimpulan negatif palsu. Contoh, orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Selanjutnya ada variasi populasi. Variasi populasi mengacu pada sejauh mana elemen-elemen atau individu dalam populasi memiliki perbedaan dalam karakteristik tertentu. Variasi adalah fitur alami dari populasi dan dapat terkait dengan berbagai variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan, atau ciri-ciri lainnya yang relevan dalam konteks penelitian atau analisis. Selanjutnya ada teknik penentuan sampel. Pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel berstrata, pengambilan sampel kelompok, pengambilan sampel kuota. Apa itu sampel acak? Sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan selanjutnya ada sampel acak. Sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk kita dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka atau sampling frame. Selanjutnya, ada sampel berstrata. Pengambilan sampel bertingkat atau jenis metode pengambilan sampel, di mana total populasi dibagi menjadi kelompok atau strata yang lebih kecil untuk menyelesaikan suatu proses pengambilan sampel. Strata tersebut dibentuk berdasarkan beberapa ciri umum yang ada pada data kependudukan. Setelah membagi populasi menjadi beberapa strata, peneliti boleh memilih sampel secara acak atau secara proporsional. Selanjutnya ada sampel kelompok. Cluster sampling atau sering disebut sampel kelompok adalah teknik pengambilan sampel probabilitas
di mana peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok klaster untuk penelitian. Maka peneliti kemudian memilih kelompok secara acak dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana atau systematic random sampling untuk pengumpulan data unit analisisnya. Selanjutnya ada sampel kuota. Kuota sampling didefinisikan sebagai metode pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti membuat sampel praktis yang melibatkan individu-individu yang mewakili suatu populasi. Maka peneliti harus memilih individu-individu ini berdasarkan sifat atau kualitas tertentu. Mereka boleh memutuskan dan membuat kuota sehingga sampel riset pasar dapat berguna dalam mengumpulkan data. Sampel ini dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Bagian terakhir akan ditentukan hanya berdasarkan pengetahuan pewawancara atau peneliti mengenai populasi. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Setelah memilih teknik penentuan sampel, Anda harus memilih metode pengambilan sampel yang sesuai dengan teknik yang Anda pilih. Misal, dalam sampel acak sederhana, Anda dapat menggunakan nomor acak untuk memilih individu, seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya, Anda harus menganalisis data. Setelah pengambilan sampel yang selesai, data yang Anda peroleh dianalisis dengan metode statistik yang sesuai, seperti uji hipotesis, analisis regresi, atau statistik deskriptif. Hasil analisis ini digunakan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari kesimpulan materi tersebut, teknik penentuan sampel dapat sangat penting dalam penelitian harus dipilih dengan cermat. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, hal yang terpenting adalah memilih teknik sesuai peneliti dan populasi yang diteliti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.